Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratavita Masyarado dengan NIM 12121002338 dari kelas manajemen. Dan perkenalkan rekan saya Mozara Fadila Azhara dengan NIM 121210025 dari kelas manajemen. Saya dan rekan saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai pembentukan sikap rela berkorban mahasiswa melalui mata kuliah patriotisme di UNTAD Surabaya. Pembangunan karakter menjadi salah satu misi penting yang telah diatur oleh pemerintah melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Presiden Joko Widodo bahkan memasukkan misi pembangunan karakter ke dalam nawacita yang digagasnya. Salah satu karakter yang tengah gencar digaungkan oleh pemerintah adalah karakter bela negara yang terdiri dari nilai cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakni pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Selain kampus kebangsaan, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya mencanangkan mata kuliah patriotisme. Selain sebagai mata kuliah penciri universitas, patriotisme juga bertujuan untuk membentuk karakter mahasiswa. Karakter merupakan suatu hal penting untuk dimiliki setiap warga negara sebagai identitas bangsa. Samani dan Haryanto 2013 mendefinisikan karakter sebagai atribut atau ciri-ciri membentuk dan membedakan ciri pribadi, ciri etis, dan kompleksitas mental dari seseorang, suatu kelompok atau bangsa. Pernyataan tersebut sejalan dengan fakta bahwa karakter bangsa Indonesia juga berbeda dengan karakter bangsa lain. Bangsa Indonesia terkenal memiliki karakter yang ramah, saling gotong royong, dan memiliki jiwa kebangsaan yang kuat. Akan tetapi, globalisasi telah mengancam karakter yang telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dulu. Berbagai pemikiran dari barat pun bermunculan dan mengubah karakter bangsa kita, terutama pada kaum muda. Hal ini menjadikan Presiden Joko Widodo memasukkan pembentukan karakter ke dalam nawacita yang digagasnya. Salah satu intisari dari nawacita tersebut yakni dengan melakukan revolusi karakter bangsa yang kemudian dilakukan melalui kebijakan penataan ulang kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia. Dalam Pedoman Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa tahun 2010 sampai dengan 2025 disebutkan bahwa pendidikan karakter adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan level of student understanding of the false talk in the subject of patriotism is tightened in the level of practice in the everyday life. Suasana serta proses pemberdayaan potensi dan pembudayaan beserta didik guna membangun karakter pribadi dan kelompok yang unik, baik serta warga negara. Sementara itu, idealnya pendidikan karakter yang baik dimulai sejak dini atau PAUD, sekolah taman kanak-kanak, pendidikan dasar dan menengah, hingga pendidikan di perguruan tinggi. Oleh karena itu, perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan
tertinggi juga memiliki peran penting dalam memberikan dukungan terhadap pengembangan karakter bangsa. Dapat juga adanya kurikulum maupun inovasi dalam proses pembelajaran untuk membudayakan suatu karakter. Salah satu karakter yang saat ini tengah gencar digaungkan oleh pemerintah adalah bela negara. Bela negara sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Bela negara juga memiliki kaitan yang sangat tinggi di era global saat ini. Karakter bela negara akan memperkuat pertahanan dan keamanan. Menurut Jurnal Pertahanan dan Bela Negara, April 2021, volume 11, nomor 1, bangsa Indonesia di tengah banyak lahirnya ideologi-ideologi asing yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Dengan adanya bela negara dapat memberi masukan dan energi baru untuk memperkuat karakter bangsa Indonesia menurut Budiono pada tahun 2017. Salah satu cara untuk menanamkan karakter bela negara kepada masyarakat Indonesia adalah melalui pendidikan. Konsep pendidikan pada dasarnya merupakan aspek yang penting sekali dalam kemajuan dan kondisi suatu bangsa dan negara, menurut Novitasari pada tahun 2013. Karena itu, sekolah dan universitas menjadi peduli dan menjadi wadah dalam menumbuhkan bibit-bibit nilai nasionalisme dan patriotisme, walaupun dalam implementasinya belum sepenuhnya sempurna, menurut Incep pada tahun 2017. Universitas 17 Agustus 1945 atau UNTAK Surabaya memproklamasikan dirinya sebagai kampus nasionalis. Oleh karena itu, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya memiliki visi untuk mewujudkan universitas unggul berbasis nilai dan karakter bangsa di masa depan. Sebagai pendukung visi tersebut, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya kemudian membuat mata kuliah penciri universitas, yakni patriotisme. Mengajarkan patriotisme merupakan sebuah tuntutan karena tujuan utamanya yaitu supaya warga negara merasa memiliki identitas dan mencintai negara mereka adalah sesuatu alasan yang dapat dipertahankan secara kritis menurut Archat pada tahun 1999. Dari sini diketahui bahwa penting untuk mengajarkan patriotisme kepada mahasiswa, apalagi merupakan tonggak kemajuan sebuah bangsa. Mata kuliah patriotisme di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya merupakan mata kuliah penciri universitas yang dilaksanakan sejak semester ganjil tahun ajaran 2019-2020. Patriotisme dibuat sebagai mata kuliah pembentukan karakter. Selain nilai patriotisme yang mengandung unsur rela berkorban, beberapa materi yang diajarkan dalam mata kuliah patriotisme diantaranya yakni wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Nilai bela negara sendiri terdiri dari cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal bela negara menurut Rosella dan Wibawari pada tahun 2019. Dari uraian tersebut didapat bahwa patriotisme yang memiliki nilai rela berkorban merupakan salah satu dari nilai bela negara. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.